Tuhan atas segala Allah. Kami muliakan, dimuliakan, naik ke surga, berikan Roh Kudus-Nya. Datanglah, datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu, urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Datanglah Tuhan, datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu, urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Roh Kudus, mari kita buka hati buat Tuhan, katakan Roh Kudus, Roh Kudus, penuhi hamba-Mu. Sekali lagi, Roh Kudus, ini hamba-Mu. Kita buka hati kita angkat tangan kita sembah. Beri kami sekarang ini dengan hati. Sekali lagi, datanglah sekarang. Amin. Kami buka hati kami Tuhan, kuasa-Mu, urapi kami sekarang ini dengan api. Sekali lagi dengan sungguh katakan, datanglah, datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu, urapi kami. Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian. Selamat datang di ibadah online GSJA Mercy for All bersama Pendeta Haryagus Rimba. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk saat ini. Kami mau memuji Tuhan, kami mau menyembah Tuhan, dan kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami undang hadirat Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Yesus, Tuhanku ajaib, heran perbuatannya, tiada yang mustahil bagi Dia. Yesus, Tuhanku ajaib. Katakan, Yesus, Tuhanku ajaib, heran perbuatannya, tiada yang mustahil bagi Dia. Yesus, Tuhanku ajaib. Haleluya, haleluya. Mujizat yang diperbuatnya sungguh ajaib.
Tuhanku ajaib, heran perbuatannya, tiada yang mustahil bagi Dia. Yesus, sekali lagi saudara katakan, Yesus Tuhanku ajaib, heran perbuatannya, tiada yang mustahil bagi Dia. Yesus, nyatakan dengan iman, Tuhan ajaib. Yesus Tuhanku ajaib, heran perbuatannya, tiada yang mustahil bagi Dia. Yesus Tuhanku ajaib. Haleluya, haleluya. Mujizat yang diperbuatnya sungguh ajaib. Haleluya, haleluya, haleluya. Untuk selama-lamanya Tuhanku ajaib. Haleluya, haleluya, haleluya. Mujizat yang diperbuatnya sungguh ajaib. Haleluya, haleluya. Untuk selama-lamanya Tuhanku ajaib. Haleluya, haleluya, haleluya. Mujizat yang diperbuatnya sungguh ajaib. Haleluya, haleluya, haleluya. Untuk selama-lamanya Tuhanku ajaib. Puji Tuhan, katakan, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasa, katakan terima kasih Tuhan yang sanggup. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Sekali lagi nyatakan, Kau sanggup Tuhan. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dengan iman nyatakan, kami percaya Tuhan, apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi. Sekali lagi nyatakan, apa yang tak pernah, apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi. Dengan iman katakan, Allah sanggup. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya.
andalanku. Hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, Hanya Yesus sanggup melakukannya. aku percaya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Kami percaya Tuhan. Aku percaya ada mujizat. Kami percaya Tuhan. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Kami percaya Tuhan. Kami percaya Tuhan. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat Tuhan. Aku percaya kami percaya Tuhan. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat Tuhan. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat Tuhan. Aku percaya ada mujizat. Biarlah bersamamu, Tuhan. Kami percaya. Tuhan Yesus berkata, selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Semua orang yang memerlukan pertolongan Tuhan Yesus, angkatlah tangan saudara sekarang ini. Bapa kami yang di sorga, kami membawa segala keperluan anak-anak-Mu. Kami mohon agar Bapa mengadakan mujizat-mujizat
untuk menjawab segala keperluan yang diwakili oleh tangan-tangan yang terangkat ini. Kami memohon perlindungan Tuhan untuk bangsa Indonesia agar terhindar dari segala bentuk wabah, penyakit, dan petaka. Kami mohon perlindungan Tuhan bagi semua anak-anak Tuhan dan gereja Tuhan agar terhindar dari segala bentuk wabah, penyakit, dan petaka. Kami mohon hikmat Tuhan bagi pemimpin-pemimpin bangsa ini untuk dapat melaksanakan tugasnya dengan baik di dalam takut akan Tuhan. Kami mohon agar ada kesehatian di dalam hati setiap orang Indonesia, agar mereka bersedia mematuhi himbauan dan arahan pemerintah. Kami mohon agar mereka yang sakit kiranya mendapatkan pertolongan yang mereka perlukan. Kami mohon agar orang-orang yang sakit tidak mati tetapi hidup dan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Kami mohon perlindungan Tuhan bagi dokter-dokter, perawat-perawat, dan semua mereka yang sedang menolong dan merawat mereka yang sakit. Kiranya mereka terhindar dari bahaya dan malapetaka dan diberi hikmat dan kekuatan dan kesehatan supranatural dari Tuhan untuk menolong mereka yang membutuhkan pertolongan. Kami mohon agar obat-obatan dan perlengkapan medis lainnya untuk menolong mereka yang sakit kiranya tersedia dengan limpahnya. Kami berdoa untuk semua orang miskin, anak yatim piatu, para janda, duda, dan semua orang-orang yang susah dan hamba-hamba Tuhan dan mereka yang menjadi korban perang. Kiranya Tuhan menolong mereka dan Tuhan pakai kami untuk menjadi saluran berkat Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau adalah Raja Damai. Kami mohon agar Tuhan Yesus mengadakan damai sejahtera di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Tuhan Yesus, Engkau adalah firman hidup kekal. Mari Tuhan Yesus nyatakan dirimu kepada kami. Sementara firman-Mu diberitakan, tolong kami Tuhan untuk menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar belaka. Segala pekerjaan iblis yang ingin merampas firman Tuhan dari hati kami tengking di dalam nama Tuhan Yesus. Teguhkanlah ya Bapa firman-Mu dengan tanda ajaib, tanda mujizat yang menyertainya. Urapilah hamba-Mu ini, supaya baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, melainkan dengan keyakinan akan kekuatan roh, supaya iman kami tidak bergantung kepada hikmat manusia, tetapi semata-mata pada kekuatan Allah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, dan semua anak-anak. Sebelum kita mendengarkan firman Allah, mari kita periksa handphone kita sekali lagi. Mari kita pastikan bunyi handphone kita cukup nyaring bagi kita untuk mendengarkan firman Allah. Hari ini saya mengajak kita untuk merenungkan kembali ajaran firman Allah mengenai Yesus mengakui bahwa dirinya adalah Allah dan Mesias. Mari kita buka Alkitab kita kepada Injil Markus pasal 10. Kita akan baca ayat 46 sampai dengan ayat yang ke-52. Mari kita baca bersama-sama Injil Markus pasal 10 ayat 46 sampai dengan ayat yang ke-52. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau.
Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Dalam nas ini kita membaca bagaimana seorang pengemis buta yang bernama Bartimeus dicelikan matanya oleh Tuhan Yesus. Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Apa yang kita pelajari? Minggu yang lalu kita sudah belajar bahwa dengan mencerikan mata Bartimeus yang buta, Yesus adalah Tuhan yang penuh belas kasihan. Minggu yang lalu kita juga sudah belajar bahwa iman perlu dinyatakan dalam tindakan dan ketekunan. Hari ini kita akan belajar bahwa dengan mencelikkan mata Bartimeus yang buta, Yesus mengakui bahwa dirinya adalah Allah dan Mesias. Firman Allah berkata, ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Ketika pengemis buta yang bernama Bartimeus mendengar bahwa Yesus sedang lewat di jalan di mana dia sedang mengemis, Bartimeus tidak mau menyia-nyiakan kesempatan untuk minta disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Maka mulailah ia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Tetapi banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Walau berkali-kali disuruh diam oleh banyak orang, namun Bartimeus semakin keras berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Bartimeus bertekun dalam permohonannya, walau disuruh diam oleh orang banyak. Hampir dapat dipastikan bahwa Bartimeus sudah pernah mendengar berita-berita tentang Yesus. Berita-berita yang didengarnya tentang Yesus telah membangkitkan iman dalam diri Bartimeus bahwa Yesus sanggup dan mau mencelikan matanya yang buta. Bila kita perhatikan, Bartimeus memanggil Yesus sebagai anak Daud. Di dalam pengharapan orang Yahudi, anak Daud adalah Mesias atau Kristus, yaitu dia yang diurapi oleh Allah untuk menjadi juru selamat dunia ini. Kita baca dalam firman Allah bagaimana ketika para peziarah yang akan merayakan Paskah di Yerusalem, mereka mengeluh-elukan Yesus sebagai anak Daud atau Mesias atau Kristus, yaitu dia yang diurapi oleh Allah untuk menjadi juru selamat dunia ini. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru, katanya, "Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi." Bartimeus meminta tolong kepada Yesus sebagai anak Daud, yaitu dia yang datang dalam nama Tuhan untuk menjadi juru selamat dunia ini. Firman Allah berkata, "Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu." Pada waktu itu, mata orang-orang buta akan dicelikan dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Firman Allah mengajarkan bahwa bila Allah datang untuk menyelamatkan umatnya yang menderita, Allah akan mencelikan mata orang-orang buta. Itu sebabnya pengemis buta yang bernama Bartimeus ini ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Kasihanilah aku di dalam Alkitab adalah teriakan yang biasa disuruhkan orang kepada Allah. Raja Daud berkata, "Kasihanilah aku Tuhan, sebab aku merana. Sembuhkanlah aku Tuhan, sebab tulang-tulangku gemetar. Kasihanilah aku,
dalam Alkitab adalah teriakan yang biasa diserukan orang kepada Allah. Raja Daud berkata, "Kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu, hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar." Jadi ketika pengemis buta yang bernama Bartimeus ini berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku," dia bukan sekedar mengemis. Dia sedang membuat pengakuan iman bahwa Yesus adalah anak Daud atau Mesias atau Kristus, yaitu Dia yang diurapi oleh Allah untuk menjadi juru selamat dunia ini. Apa tanggapan Tuhan Yesus terhadap pengakuan iman pengemis buta yang bernama Bartimeus ini? Apakah Yesus berkata kepada pengemis buta itu, "Mohon maaf Bartimeus, kau salah alamat. Saya tidak bisa menjadikan matamu yang buta. Saya bukan anak Daud, bukan Mesias, bukan Kristus, bukan Dia yang diurapi oleh Allah untuk menjadi juru selamat dunia ini. Dan saya bukan Allah atau Tuhan seperti yang dinubuatkan di dalam Alkitab." Tidak. Ketika Yesus mendengar pengakuan iman pengemis buta yang bernama Bartimeus ini yang berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia. Lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Dengan mencelikan mata Bartimeus yang buta, Yesus mengakui bahwa dirinya memang adalah Allah, seperti dibuatkan dalam firman Allah. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Pada waktu itu mata orang-orang buta akan dicelihkan dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Yesus mengadakan mujizat-mujizatnya supaya kita tahu dan percaya bahwa Dia adalah Allah dan juru selamat manusia. Tuhan Yesus berkata, "Tetapi jikalau aku melakukannya dan kamu tidak mau percaya kepadaku, percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu, supaya kamu boleh mengetahui dan mengerti bahwa Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa." Yang dimaksud dengan pekerjaan-pekerjaan itu adalah mujizat-mujizat yang diadakan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menjelaskan bahwa Dia mengadakan mujizat-mujizatnya supaya kita tahu dan percaya bahwa Allah Bapa ada di dalam Yesus dan Yesus ada di dalam Bapa, yaitu Dia adalah Allah dan juru selamat manusia. Tuhan Yesus menjelaskan bahwa mujizat-mujizat yang diadakannya bertujuan supaya kita mengenal Yesus sebagai Allah yang mengasihi dan menyelamatkan manusia. Tuhan Yesus berkata, "Tetapi jikalau aku melakukannya dan kamu tidak mau percaya kepadaku, percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu, supaya kamu boleh mengetahui dan mengerti bahwa Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa." Tuhan Yesus berkata, "Aku dan Bapa adalah satu." Tuhan Yesus mengaku bahwa Dia dan Allah adalah satu. Latar belakang ayat dalam Injil Yohanes ini adalah Yesus mencerikan mata orang yang buta sejak lahirnya. Kita baca dalam firman Allah, waktu Yesus sedang lewat, Ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Ketika melihat orang buta sejak lahirnya ini, yang muncul dalam pikiran murid-murid Yesus bukanlah belas kasihan, tetapi menghakimi. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta?" Bila saudara melihat atau mendengar penderitaan orang lain, apakah yang muncul di benak Anda? Rasa iba dan belas kasihan yang tulus,
ataukah sikap hati yang menghakimi seperti yang ditunjukkan oleh murid-murid Yesus di sini? Jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Bila kita melihat kesusahan atau penderitaan orang lain, kita tidak boleh menghakimi orang. Sebaliknya kita harus menghibur dan menguatkan iman orang itu bahwa setiap penderitaan, setiap tantangan, dan setiap masalah adalah kesempatan untuk melihat mujizat atau pekerjaan-pekerjaan Allah untuk dinyatakan. Mendiang Pendeta David Choyonggi yang pernah menjadi gembala sidang gereja terbesar di dunia dengan jemaat sekitar 1 juta jiwa, seringkali mengingatkan anggota gerejanya bahwa penderitaan adalah berkat yang sedang menyamar. Tuhan Yesus berkata, kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Mujizat adalah pekerjaan Dia yang mengutus Yesus, yaitu Allah Bapa. Tuhan Yesus berkata, selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Di dalam Alkitab, terang pertama-tama berarti wahyu Allah. Jadi ketika Yesus berkata, akulah terang dunia, maksudnya Yesus adalah wahyu Allah atau penyataan diri Allah bagi dunia. Bila ada yang ingin mengenal Allah, datanglah kepada Tuhan Yesus. Sebab Tuhan Yesus adalah wahyu atau penyataan diri Allah untuk dunia ini. Tentang Yesus, firman Allah berkata, Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya, jauh lebih indah daripada nama mereka. Tuhan Yesus adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Tuhan Yesus adalah Allah yang telah menjadi manusia. Tuhan Yesus berkata, selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Di dalam Alkitab, terang pertama-tama berarti wahyu Allah. Jadi ketika Yesus berkata, akulah terang dunia, maksudnya Yesus adalah wahyu Allah atau penyataan diri Allah bagi dunia. Wahyu atau penyataan diri Allah bagi dunia ini datang dalam bentuk satu pribadi yang hidup yang bernama Tuhan Yesus Kristus. Bila ada yang ingin mengenal Allah, datanglah kepada Tuhan Yesus. Sebab Tuhan Yesus adalah wahyu atau penyataan diri Allah untuk dunia ini. Tentang Tuhan Yesus, firman Allah berkata, setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Tuhan Yesus berkata, selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Di dalam Alkitab, terang juga berarti keselamatan. Jadi ketika Yesus berkata, akulah terang dunia, maksudnya Yesus adalah wahyu Allah atau penyataan diri Allah yang membawa keselamatan bagi dunia. Bila ada yang ingin mengenal Allah dan diselamatkan dari kebutaan rohani, bila ada yang ingin mengenal Allah dan diselamatkan dari hukuman dosa,
diselamatkan dari tuduhan rasa bersalah karena dosa, diselamatkan dari penderitaan yang ditimbulkan oleh dosa, diselamatkan dari rupa-rupa kecanduan, keterikatan, ketertarikan yang haram, dan kebiasaan berbuat dosa. Datanglah kepada Tuhan Yesus, sebab Tuhan Yesus adalah wahyu atau penyataan diri Allah yang membawa keselamatan bagi dunia ini. Dan Yesus membuktikan bahwa dia benar adalah terang dunia. Yesus membuktikan bahwa dia benar adalah wahyu atau penyataan diri Allah yang membawa keselamatan bagi dunia ini dengan suatu tindakan yang nyata, yaitu dengan mencelikan mata seorang yang buta sejak lahirnya. Kita baca dalam firman Allah, setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi dan berkata kepadanya, "Pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam." Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya, lalu kembali dengan matanya sudah melek. Tuhan Yesus membuktikan bahwa dia benar adalah terang dunia. Tuhan Yesus membuktikan bahwa dia benar adalah wahyu atau penyataan diri Allah yang membawa keselamatan bagi dunia ini dengan suatu tindakan yang nyata, yaitu dengan mencelikan mata seorang yang buta sejak lahirnya. Ini pula yang sedang dilakukan oleh Tuhan Yesus ketika ia mencelikan mata Bartimeus yang buta ketika ia sedang dalam perjalanan dari Yeriko ke Yerusalem. Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Tuhan Yesus berkata, "Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia." Di dalam Alkitab, terang pertama-tama berarti wahyu atau penyataan diri Allah. Di dalam Alkitab, terang juga berarti keselamatan dari Allah. Jadi ketika Yesus berkata, "Akulah terang dunia," maksudnya Yesus adalah wahyu Allah atau penyataan diri Allah yang membawa keselamatan bagi dunia. Bila ada yang ingin mengenal Allah dan diselamatkan dari kebutaan rohani, bila ada yang ingin mengenal Allah dan diselamatkan dari hukuman dosa, bila ada yang ingin mengenal Allah dan diselamatkan dari tuduhan rasa bersalah karena dosa, bila ada yang ingin mengenal Allah dan diselamatkan dari penderitaan yang ditimbulkan oleh dosa, bila ada yang ingin mengenal Allah dan diselamatkan dari kebiasaan berbuat dosa, rupa-rupa kecanduan, keterikatan, ketertarikan yang haram, datanglah kepada Tuhan Yesus. Sebab Tuhan Yesus adalah wahyu atau penyataan diri Allah yang membawa keselamatan bagi dunia ini. Bila ini menjadi keputusan Anda, angkatlah tangan Anda sebentar. Terima kasih. Siapa lagi? Terima kasih. Silakan turunkan kembali tangan-tangan itu sebab Tuhan sudah melihatnya. Mari kita berdoa. Mari kita menyembah Tuhan dengan menyanyikan lagu ini. Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus, kita suci-Mu, kami menyembah nama-Mu.
pujimu, kami menyembah namamu disanjung, kuasamu nyata sempurna, kami puja Engkau Raja mulia. Dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan, Kau Raja Agung yang bertahta, yang berkuasa, Yesus Tuhan, Kau Raja Agung. Dimuliakan Engkau ya Tuhan, dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan, Kau Raja Agung yang bertahta, yang berkuasa, Yesus Tuhan, Kau Raja Agung. Dimuliakan Engkau ya Tuhan, dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan, Kau Raja Agung yang bertahta, yang berkuasa, Yesus Tuhan, Kau Raja Agung. Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus, di tahta suci-Mu kami menyembah, namamu disanjung, kuasamu nyata sempurna, kami puja
aku. Yesus Tuhan, Kau Raja aku. Yesus Tuhan, Kau Raja aku. Irialamo kakaralama pada karialamo, kakaralama pada karialamo, irialamo kakaralama pada karialamo, kakaralama pada karialamo, irialamo karialamo, kakaralama pada karialamo, irialamo karialamo, irialamo karialamo, kakaralama pada karialamo, kakaralama kusyai, irialamo karialamo, kakaralama pada karialamo, kakaralama pada karialamo, irialamo karialamo, kakaralama pada karialamo, kakaralama pada karialamo, irialamo karialamo, irialama pada karialamo, irialamo kakaralama pada karialamo, irialama pada karialamo, irialamo karialamo, kanama pada karialamo, kakaralama kusyai, irialamo karialamo, kakaralama kusyai, kakaralama kusyai, kakaralama kasanda karialamo, irialamo nama sanda karialamo, irialamo nama sanda karialamo, kakaralama sanda karialamo. Sementara musik dimainkan dengan lembut, setiap orang yang tadi sudah mengangkat tangannya, saya undang untuk bangkit berdiri di mana saja saudara berada. Atau bila firman Tuhan ini sudah berbicara kepada saudara melalui cara-cara yang lain selain daripada yang saya sebutkan tadi, bangkit juga berdiri di mana saja saudara berada. Saya minta setiap kepala ditundukkan dan setiap mata ditutup. Saya minta setiap orang berdoa kepada Tuhan sekarang ini. Curahkan isi hatimu kepada Tuhan sekarang ini. Beritahu kepada Tuhan Yesus mengapa saudara berdiri di hadapannya sekarang ini. Kirialamo, kakaralaba sadato, kikici kasapatorialamo, kakaralaba sadatorialamo, kinianama sandatorialamo. Dengan mencelikan mata Bartimeus yang tadinya buta, Tuhan Yesus mengakui bahwa Dia adalah Allah. Dia adalah Mesias atau Kristus, yaitu Dia yang diurapi oleh Allah untuk menjadi juru selamat dunia ini. Datanglah kepada Tuhan Yesus, sebab Tuhan Yesus adalah wahyu atau penyataan diri Allah yang membawa keselamatan bagi dunia ini. Mari kita ucapkan doa pengakuan iman kita ini sekarang. Mari ulangi kata-kata doa ini sesudah saya. Saya mohon agar semua orang turut mengucapkannya. Bapa kami yang di sorga, saya datang kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus, saya mengaku, saya orang berdosa. Saya perlu pengampunanmu. Saya percaya Yesus adalah Tuhan yang menjadi manusia. Saya percaya Yesus mati di kayu salib untuk menjalani hukuman dosa, menggantikan saya. Saya percaya Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati. Saya menerima Tuhan Yesus
sebagai satu-satunya Tuhan dan satu-satunya juru selamat hidup saya bersedia hidup mentaati segala perintah Tuhan Yesus. Saya mempercayakan hidup saya di dunia dan di dalam kekekalan kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Saya percaya dosa saya sekarang sudah diampuni dan saya sudah menjadi anak-anak yang dikasihi oleh Allah Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa. Mari kita lanjutkan doa kita. Kirialamo, kakaralabatandato, kakaralabatandato, kakaralabakusyai. Mari kita mengangkat tangan kita kepada Tuhan sekarang ini. Bapa kami yang di sorga, kami berdoa buat anggota keluarga kami yang perlu bertobat. Kami mohon agar Roh Kudus menginsafkan mereka akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Kami mohon agar Roh Kudus melembutkan hati yang keras, menjadi lahan yang subur bagi benih firman-Mu. Kami mohon Tuhan agar Engkau menciptakan situasi hidup yang membuat orang ini menjadi terbuka dan ingin mencari pertobatan yang sejati. Kami berdoa Bapa, agar masalah rumah tangga Tuhan selesaikan. Tolong anak-anak-Mu menyelesaikan masalah rumah tangganya. Pulihkan rumah tangga anak-anak-Mu Tuhan. Penuhkan rumah tangga anak-anak-Mu dengan kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tolong anak-anak yang sedang bersekolah atau kuliah, tolong mereka selesaikan sekolah kuliahnya dengan hasil yang sangat baik. Bagi yang ingin melanjutkan pendidikan, Tuhan buka jalan agar bisa melanjutkan pendidikan. Kami mintakan persediaan Tuhan yang berlimpah bagi semua anak-anak Tuhan yang ingin melanjutkan pendidikan. Tuhan kiranya membuka pintu-pintu pertolongan yang diperlukan. Kami juga mohon agar diri kami dan anak cucu kami dijauhkan dari pergaulan yang buruk yang merusak kebiasaan yang baik. Kami mohon agar kepada para orang tua diberikan hikmat Tuhan untuk membesarkan anak cucunya di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Yang membutuhkan tempat tinggal, Tuhan karuniakan tempat tinggal yang layak dengan harga yang sangat terjangkau. Yang merindukan pasangan hidup, Tuhan mempertemukan dengan jodoh yang sudah Tuhan sediakan. Yang merindukan keturunan, Tuhan berikan anak-anak. Sembuhkan setiap tubuh yang sakit ya Tuhan. Sembuhkan juga setiap jiwa dan roh yang sakit di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap hati yang terluka Tuhan bebat. Adakan mujizat keuangan untuk menolong anak-anak-Mu Tuhan. Kami mintakan persediaan Tuhan yang berlimpah bagi semua anak-anak Tuhan. Yang butuh pekerjaan, Tuhan beri pekerjaan. Yang butuh usaha, Tuhan beri usaha. Yang ada masalah dalam pekerjaan dan usahanya, Tuhan menolong. Yang perlu menjual rumah, tanah, ruko, gedung, kantor, apartemen, dan sebagainya, kami mohon agar Tuhan mengirimkan pembeli dengan harga yang sangat baik. Juga segala keperluan yang lain yang tidak dapat kami sebutkan satu demi satu, namun Tuhan mengetahuinya. Kiranya Tuhan bertindak menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengusir semua roh ketakutan, roh kecemasan, roh kekhawatiran, roh putus asa, roh ingin bunuh diri, roh kemarahan, roh pemberontakan, roh fitnah, dendam, sakit hati, roh kebencian, roh tidak mau mengampuni. Aku tengking di dalam nama Tuhan Yesus. Semua roh tertolak, roh menolak diri sendiri, roh menolak orang lain, roh takut ditolak. Aku tengking di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan memberkati kami sekalian dengan berlimpah-limpah. Kiranya Tuhan memperluas daerah kami. Kiranya tangan Tuhan menyertai kami dan melindungi kami daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, dan semua anak-anak. Shalom. Bapak-bapak, ibu-ibu, semua saudara-saudari, dan semua anak-anak yang kami kasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Selamat hari Minggu. Kami senang dengan semua orang yang sudah mengambil bagian
dalam ibadah ini. Bagi yang baru pertama kali bergabung bersama kami dalam ibadah ini, kami ucapkan selamat datang. Bila Anda membutuhkan dukungan doa atau pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi kami di nomor kontak gereja yang tertera di layar sekarang ini. Bila ibadah ini sudah menjadi berkat bagi Anda, kami mohon kesediaan Anda untuk mengisi laporan kehadiran dengan mengetuk menu laporan hadir di Warta Jemaat Online di alamat yang tertera di layar sekarang ini, atau dengan mengetuk menu dapat terhubung di alamat yang tertera di layar sekarang ini. Informasi mengenai gereja kami dapat Anda lihat di tayangan di akhir ibadah atau di alamat yang tertera di layar sekarang ini. Saudara juga dapat mengikuti tayang ulang ibadah ini dengan mengunjungi situs web seperti yang tertera di layar sekarang ini, atau dengan memakai handphone Anda untuk memindai kode QR yang tertera di layar sekarang ini. Kode QR ini juga terdapat di tiap halaman kalender tahun 2024 GSJA Mercy for All. Pada kesempatan ini, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari dan semua anak-anak yang selama ini setia mempersembahkan persepuluhan, persembahan, ucapan syukur, korban dan janji iman kepada Tuhan. Kami hargai kasih Anda kepada Tuhan Yesus dan gerejanya. Firman Allah berkata, siapa yang menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Orang yang baik hati akan diberkati karena ia membagi rezekinya dengan si miskin. Izinkan saya berdoa untuk saudara sekarang ini. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan kepada kami. Terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan kepada kami. Terima kasih untuk kemurahan hati yang telah Tuhan taruh di dalam hati anak-anak-Mu. Terima kasih untuk anak-anak-Mu yang setia membawa persembahan, persepuluhan, ucapan syukur, korban dan janji iman sebagai pernyataan kasih, ucapan syukur dan hormat mereka kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memakai persembahan kami ini untuk membawa banyak jiwa masuk ke dalam kerajaan sorga. Kami terima berkat Tuhan melimpah dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita menerima berkat Tuhan untuk menutup ibadah hari ini, mari kita nyanyikan lagu ini sebagai pengabdian hidup kita. Mari kita nyanyikan dengan sukacita lagu ini. Amin. Haleluya. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat kuasa-Nya. Oh Tuhan. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat tangan-Nya. Sekali lagi dari awal. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat kuasa-Nya. Oh Tuhan. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat tangan-Nya. Katakan tiada yang mustahil. Tiada mustahil bagi Dia. Oh, tiada mustahil bagi Dia. Gagah perkasa, Penasehat. penasehat Ia. Katakan tiada. Tiada, tiada, sesungguhnya tiada mustahil bagi Dia. Sekali lagi katakan. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat kuasa-Nya. Perkasa Tuhan. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat tangan-Nya. Katakan tiada yang mustahil. Tiada mustahil bagi Dia. Oh, tiada mustahil bagi Dia. Gagah. Gagah perkasa, Amin. penasehat Ia. Katakan tiada. Tiada, sesungguhnya tiada mustahil baginya. Sekali lagi tiada. Tiada mustahil bagi Dia. Oh, tiada mustahil bagi Dia. Gagah perkasa, Penasehat. penasehat Ia. Katakan tiada. Tiada, sesungguhnya tiada mustahil bagi Dia. Biar segala umat memuji-Mu. Amin. Biar segala umat memuji-Mu. Amin. Biar segala umat memuji-Mu, umat yang telah dibebaskannya. Sekali lagi. Biar segala umat memuji-Mu.
biar segala umat memuji-Mu. Amin. Biar segala umat memuji-Mu, umat yang telah dibebaskannya. Tiada yang mustahil, Tiada mustahil bagi Dia. Oh, tiada mustahil bagi Dia. Amin. Gagah perkasa, penasehat Dia. Katakan tiada. Tiada, tiada, sesungguhnya tiada mustahil bagi Dia. Terima kasih ya Bapak. Mari kita mengangkat tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kiranya kasih Allah Bapa, karunia Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian, mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Ya, amin. Layaklah Terima kasih telah mengambil bagian dalam ibadah online GSJA Mercy for All. Bila Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian ada permohonan doa atau membutuhkan pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi ke nomor kontak GSJA Mercy for All di 08111633737. Bila Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian ada permohonan doa atau membutuhkan pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi ke nomor kontak GSJA Mercy for All di 08111633737. Tuhan Yesus memberkati. layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Bersandar ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Bersandar ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu.
disembah. Sebab Kau Allahku,